Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, sumber kehidupan kita, yang telah menghentar, bahkan membimbing kehidupan kita. Bila kita boleh sampai di hari ini, hari Jumat 30 April tahun 2021. Tanpa terasa kita berada di akhir bulan ini, bulan April. Luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita patut syukuri karena sungguh mulia berkat dan kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, pada edisi hari ini, hari Jumat 30 April tahun 2021, kita akan belajar di bawah topik renungan di pagi hari ini ialah pesan Injil Kristus, bersabar dan meneguhkan hati. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah pesan Injil Kristus, bersabar dan meneguhkan hati. Karena itu, sahabat Rehat, mari kita mengikuti program acara Renungan Harian Terpadu ini sampai selesai, karena di akhir acara ini kita akan berdoa bersama kepada Tuhan, sumber berkat dalam hidup kita. Baik kita berdoa untuk pergumulan, untuk kesehatan, rumah tangga, usaha, dan sebagainya. Kita pasrahkan kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang kelima, dan kita membaca ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Sekali lagi, Yakobus pasalnya yang kelima, kita membaca ayat yang ke-7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama sahabat Rehat, dan bunyinya adalah demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Itulah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, pesan Injil Kristus supaya kita tetap bersabar dan meneguhkan hati. Kita harus melihat mengapa pesan ini menjadi hal yang harus kita ketahui pada pagi hari ini. Mengapa hal ini harus diangkat? Untuk kita memahami, mengerti, agar kehidupan kita semakin setia di hadapan Tuhan. Sekali lagi menjadi pertanyaan, mengapa kita harus bersabar dan meneguhkan hati? Yang menjadi alasan yang pertama adalah
kedua hal tersebut merupakan perintah Tuhan. Dikatakan pada ayatnya yang ke-7, di sana firman Tuhan berkata, bersabarlah. Ini menunjukkan ada penekanannya, bersabarlah. Itu artinya Tuhan menghendaki agar kita benar-benar bersabar dan saling meneguhkan hati. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, di akhir bulan ini bagi kita, yaitu kita harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Mengapa kita harus bersabar dan meneguhkan hati? Yaitu karena hal itu merupakan perintah Tuhan. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, alasan yang kedua, mengapa kita harus bersabar dan harus meneguhkan hati, oleh karena hal itu merupakan sebuah keharusan. Jadi sahabat Rehat, bagi kita yang mengiring Tuhan, kesabaran dan meneguhkan hati ini adalah dua hal yang menjadi penting, menjadi keharusan dalam perjalanan hidup kita. Mengapa dikatakan menjadi sebuah keharusan? Karena kesabaran itu adalah salah satu buah-buah roh kita dalam menjalani kehidupan. Kita harus dapat menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita memiliki kesabaran. Dan kesabaran ini teruji dalam rentang waktu, dalam menghadapi pergumulan apapun, persoalan, tantangan hidup apapun, kita harus tetap sabar. Selain kita harus bersabar, dikatakan juga kita harus meneguhkan hati. Mengapa kita harus meneguhkan hati? Karena hati adalah pusat kehidupan. Karena dari dalamnya terpancar kehidupan itu. Jadi kita harus menjaga hati ini dengan penuh kewaspadaan. Karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, kedua hal ini menjadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Di satu sisi kita dianjurkan untuk bersabar dalam menghadapi kondisi apapun. Di sisi yang lain, hati kita juga harus tetap teguh menghadapi kondisi apapun. Kalau hati kita teguh, maka kita akan kokoh kuat dalam mengiring Tuhan. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, yang ketiga saudaraku, mengapa pesan Injil Kristus kita harus bersabar dan meneguhkan hati? Karena ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Mengapa dikatakan penting? Segala sesuatu tanpa kesabaran tiada artinya. Di sini kesaksian kitab Yakobus diibaratkan seperti seorang petani menantikan hasil tuaiannya
dan dia dengan sabar menunggu agar pertumbuhannya baik pada musim-musim yang silih berganti. Dan pada akhirnya dia akan menuai dari hasil yang telah dia lakukan selama dia berada dalam masa kesabaran menunggu panen itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat yang saya kasihi, pesan firman Tuhan, pesan Injil Kristus di pagi hari ini mengingatkan kepada kita agar kita terus dan harus bersabar dan tetap meneguhkan hati kita. Kiranya pesan firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita tetap sabar dan mari kita tetap meneguhkan hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau mengajar kami di saat ini untuk kami belajar sabar dan meneguhkan hati kami. Dua hal ini Tuhan ingatkan agar kami menjalani kehidupan dengan berkualitas di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersama dan bersama-sama dengan sahabat Rehat yang mengikuti dan mendengar renungan firman Tuhan melalui program acara Renungan Harian Terpadu. Kiranya acara Rehat ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami berdoa untuk setiap pergumulan masing-masing kami Tuhan. Apakah itu pergumulan ekonomi, keuangan, rumah tangga, pekerjaan, usaha, masa depan, dan sebagainya yang tak dapat kami tuturkan satu demi satu. Tuhan Yesus menolong. Engkau sumber berkat dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan, sahabat Rehat yang dengan setia menyaksikan dan mengikuti program acara Rehat ini. Biarlah kemuliaan kasih-Mu menaungi kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat kekasih-kekasihku yang saat ini akan menghadapi ujian, baik itu ujian skripsi, baik itu ujian-ujian lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar mereka sukses dalam studi dan kehidupan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan. Biar kita tetap mengikutinya dengan penuh ketulusan hati, dan biarlah kita tetap bersabar dan terus meneguhkan hati kita agar kita tetap setia mengiring Tuhan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.